Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Indralaya B, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Anggita Rasih Fadilah. Saya Karisa Putri. Dalam video proyek kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas LKM Biokimia materi. Langsung saja kami mulai. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu handphone, modul pembelajaran, dan perangkat lunak. Prosedur yang kami lakukan yaitu membaca dan memahami materi mengenai mutagenesis, lalu mendiskusikan naskah rancangan mengenai mutasi genetik, kemudian merencanakan alat dan bahan serta prosedur, lalu yang terakhir membuat video sekreatif mungkin. Mutasi gen. Apa sih mutasi gen itu? Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosonal disebut aberasi. Peristiwa mutagenesis yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutasi bersifat acak, 90% merugikan karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter di keadaan biasanya. Dengan adanya perubahan tersebut, maka makhluk hidup akan beradaptasi lagi. Mutasi terjadi adanya perubahan lingkungan yang ekstrim, dimaksudkan menghadapi perubahan alam yang sewaktu akan timbul. Jika terjadi perubahan, maka sifat yang bermutasi tersebut kemungkinan akan lebih mudah beradaptasi daripada sifat yang asli. Jika tidak dapat menyesuaikan diri, maka mereka secara perlahan akan menyusut, selanjutnya akan punah. Mutagen. Ada 3 macam mutagen. Yang pertama dari bahan kimia, contohnya kolkisin dan zat digitonin. Kemudian dari bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Berikutnya adalah mutagen dari bahan biologi. Mutagen dari bahan biologi contohnya virus dan bakteri. Bagian virus yang menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA. Mutasi somatik terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit, tidak diwariskan pada keturunannya. Lalu mutasi gametik terjadi pada sel gamet, diwariskan kepada keturunannya. Mutasi titik terbagi menjadi 4. Yang pertama, substitusi, hanya mempengaruhi satu kodon, tidak memberikan efek serius jika mempengaruhi asam amino yang penting untuk struktur dan fungsi molekul protein akhir, contoh anemia sel sabit, tidak berpengaruh pada fenotip, menyebabkan stop kodon, mempengaruhi produk atau fungsi biologis protein. Yang kedua ada inversi yang mempengaruhi sebagian kecil gen, lalu adisi, pergesekan kode genetik berpengaruh produk protein yang dihasilkan, lalu yang terakhir delisi, pergesekan kode genetik berpengaruh produk protein yang dihasilkan. Berikutnya ada mutasi perubahan kode genetik yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik 1 dan 2 kodon. Kemudian ada mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen, posisi 3 kodon. Yang ketiga mutasi tanpa arti, yaitu no sense mutation, merupakan perubahan kodon asam amino menjadi kodon stop. Yang terakhir ada mutasi pergesekan kerangka atau perubahan rangka baca, atau frameshift mutation, merupakan penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet yaitu yang pertama mutasi autosomal. Mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom menghasilkan mutasi dominan dan resesif. Lalu mutasi tertaut kelamin. Mutasi sel kelamin terjadi pada kromosom seks berupa tertautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Mutasi kromosom dibagi menjadi 2. Yang pertama mutasi akibat perubahan jumlah kromosom, merupakan perubahan jumlah kromosom yang disebut ploid, melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom yaitu genom yang disebut euploid, atau terjadinya perubahan pada jumlah N dan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom yang disebut aneuploid. Organisme yang kehilangan satu set kromosomnya memiliki satu genom atau satu perangkat kromosom atau N kromosom dalam sel somatisnya yang disebut monoploid. Sedangkan organisme dengan lebih dari 2 genom disebut poliploid. Mutasi poliploid terbagi menjadi 2. Yang pertama autopoliploid, N-nya mengganda sendiri karena kesalahan meiosis yang terjadi pada kromosom homolog, misalnya semangka tak berbiji. Yang kedua allopoliploid, perkawinan atau hibrid antara spesies berbeda jumlah set kromosom dan terjadi pada kromosom non-homolog, misalnya Rapanobrassica.
Ada juga aneuploid yang merupakan perubahan jumlah kromosom atau jumlah N-nya. N di sini merupakan jumlah set kromosom. Terjadi pada salah satu kromosom dari genom atau aneusomik. Penyebabnya anafase lag atau peristiwa tidak melekatnya benang spindle ke sentromer dan non-junction atau gagal berpisah. Nah, aneuploid ini dibagi menjadi 4, yaitu monosomik, nulisomik, trisomik, dan tetrasomik. Kemudian ada mutasi akibat perubahan struktur kromosom, disebut juga dengan aberasi atau kerusakan pada bentuk kromosom. Aberasi ini dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, delesi atau defisiensi. Delesi merupakan kekurangan segmen kromosom karena sebagian segmen kromosom itu lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Delesi terjadi ketika sebuah fragmen kromosom patah dan hilang saat pembelahan sel. Sedangkan defisiensi mengakibatkan kematian, separuh kematian, atau menurunkan viabilitas. Macam-macam delesi antara lain delesi terminal yang merupakan delesi kehilangan ujung segmen kromosom. Delesi terminal ialah delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. Intersital merupakan yang kehilangan bagian tengah kromosom. Delesi cincin merupakan delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga membentuk seperti cincin. Lalu yang terakhir, delesi loop merupakan cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom. Macam aberasi yang kedua adalah duplikasi, yang merupakan kelebihan segmen kromosom karena segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak. Terjadi pada meiosis, adanya kromosom lain normal. Terjadi melalui pematahan kromosom yang diikuti transposisi segmen patah, penyimpangan dari mekanisme crossover pada meiosis atau fase pembelahan sel, rekombinasi kromosom saat translokasi sebagai konsekuensi dari inversi heterozigot, dan sebagai konsekuensi dari perlakuan bahan mutagen. Kemudian ada translokasi, yaitu pemindahan sebagian segmen kromosom ke kromosom lain, bukan kromosom homolognya, atau mengalami penukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Ini dibagi menjadi berbagai macam, yaitu translokasi tunggal, perpindahan, dan respirok. Translokasi respirok dapat dibedakan menjadi 3, yaitu translokasi respirok homozigot, translokasi respirok heterozigot, dan translokasi respirok Robertson. Yang pertama, inersi. Selama meiosis kromosom terpilin dan terjadinya kiasma, sehingga terjadi perubahan letak gen atau mengalami perubahan letak gen, terjadi karena kromosom patah 2 kali secara simultan setelah terkena energi radiasi, kemudian berotasi 180 derajat dan menyatu kembali. Yang kedua, isokromosom. Terjadi pada waktu menduplikasikan diri, pembelahan sentromernya berubah arah pembelahan dan terbentuk 2 kromosom berlengan identik. Yang ketiga, katenasi. 2 kromosom non-homolog ketika membelah menjadi 4 kromosom, saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Jika seseorang mengalami kelainan pada kromosomnya, maka akan memunculkan berbagai sindrom, seperti sindrom Down, karyotipnya sebagai 47XX plus 21 pada wanita dan 47XY plus 21 pada pria. Kemudian sindrom Klinefelter, yaitu laki-laki memiliki karyotipe mozaik 47XXY atau 46XY. Yang ketiga ada sindrom Turner, yaitu karyotipe 45XO atau 44 autosom plus 1 kromosom X oleh wanita. Dan yang terakhir ada sindrom Jacob, yaitu karyotipe 47XY, kelebihan sebuah kromosom seks Y diderita oleh pria. Gangguan monogenik, kesalahan dalam satu gen, sifat penyakit, tanda dan gejala tergantung fungsi gen yang dimodifikasi atau rusak, diturunkan menurut hukum Mendel. Gangguan resesif autosomal terbagi menjadi 4. Yang pertama, anemia sel sabit, karena mutasi gen hemoglobin pada kromosom 2 yang menyebabkan hemoglobin rusak. Lalu sindrom Klinefelter, laki-laki memiliki karyotip mosaik 47XXY atau 46XY. Lalu fenilketonuria, mutasi pada gen fenilalanin hidroksilase, peningkatan fenilalanin dalam darah. Lalu yang terakhir, Tay-Sachs, tidak adanya enzim yang disebut heksosaminidase A sehingga akumulasi zat lemak di sel saraf terutama yang mempengaruhi otak. Kemudian ada gangguan dominan autosomal. Alel normal, resesif, dan alel abnormal bersifat dominan. Gangguan dominan autosomal yang lengkap, akodrosplania, sebagai contoh mengarah ke tipe dwarfisme pada individu yang terkena. Orang normal memiliki genotip D/D, individu yang terkena penyakit ringan memiliki
genotip D besar per D kecil dan sangat parah memiliki genotip D besar per D besar. Kemudian gangguan resesif terkait X. Dalam pewarisan resesif terkait X pada ibu atau XX, gen yang terpengaruh tetap berada pada satu kromosom X. Akibat menjadi pembawa dan biasanya hanya laki-laki atau XY yang terpengaruh oleh kelainan tersebut. Ini dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, hemofilia merupakan kelainan pendarahan yang berhubungan dengan mutasi pada gen faktor koagulasi 8 tipe A atau gen faktor 9 tipe B. Yang kedua ada Duchenne muscular dystrophy, merupakan mutasi gen dystrophin yang mengakibatkan berkurang atau tidak adanya dystrophin atau adanya protein abnormal. Ini menyebabkan distrofi atau degenerasi otot yang membuatnya lebih rapuh dan remah. Kemudian buta warna, penyebab resesif terkait X 1/10 laki-laki punya, 1/100 perempuan punya. Individu tidak dapat membedakan warna merah hingga hijau. Kemudian ada gangguan dominan terkait X. Laki-laki yang terkena mewariskan gen dominan hanya ke semua anak perempuan saja. Contoh hipophosphatemia, sejenis rakitis yang resisten terhadap vitamin D, dan sindrom Alport yang dikaitkan dengan gangguan pendengaran progresif dan penyakit ginjal. Kemudian ada gangguan poligenik oleh defek atau aksi gabungan lebih dari satu gen. Contohnya ada hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes. Hasil penyakit tersebut tergantung pada asosiasi sel mutan dari beberapa gen dan oleh karena itu ini tidak dapat dijelaskan sebagai penyakit monogenik. Ada diabetes mellitus, sekelompok gangguan heterogen dengan kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia. Ciri-cirinya adalah rasa haus yang ekstrim, penglihatan kabur dari waktu ke waktu, sering buang air kecil perlahan dan kantuk yang tidak biasa, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian ada kanker. Sel kanker adalah sel normal mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain. Proses pembentukan kanker ini karena akumulasi perubahan genetik dan epigenetik yang menyebabkan perubahan pengaturan normal kontrol molekuler perkembangan sel. Kemudian ada hipertensi atau darah tinggi. Kemudian ada hipertensi atau peningkatan tekanan darah yang terus-menerus, faktor untuk ginjal, jantung, dan stroke yang melibatkan otak. Terapi gen. Yang pertama, imunoterapi, menggunakan sel yang dimodifikasi secara genetik dari partikel virus untuk menstimulir sistem imun tubuh agar dapat mengalahkan keganasan sel kanker. Lalu yang kedua, viroonkolitik, menggunakan partikel sel virus yang bereplikasi di dalam sel kanker dan menyebabkan sel kanker menjadi mati. Lalu yang ketiga, intransfergen, memperkenalkan gen 2 baru yang dimasukkan ke dalam sel kanker atau mengelilingi jaringan kanker sehingga dapat menghentikan pertumbuhan dan menghancurkan sel kanker. Jenis-jenis mutasi. Ada 7 jenis. Yang pertama berdasarkan jenis sel, yaitu mutasi somatis dan mutasi gametik. Yang kedua berdasarkan proses atau cara terjadinya, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Kemudian berdasarkan sifat genetik, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Berdasarkan arah mutasi, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur. Berdasarkan peran bagi mutan, yaitu mutasi menguntungkan dan mutasi merugikan. Berdasarkan perubahan fenotip, yaitu mutasi makro dan mutasi mikro. Dan berdasarkan tingkatan, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom.